Halo, selamat datang di Acting Review yang kali ini acting reviewnya agak beda ya. Jadi kita selain ada tulisan, kita juga akan ada video di YouTube-nya dengan bentuk yang seperti ini. Dan juga nanti akan ada Spotify-nya atau podcast-nya tentunya. Oke, ini adalah acting review yang ke berapa ya? Kita udah banyak banget bikin acting review, apalagi aku aktor usianya udah 2 tahun lebih. Mungkin ya 2 tahun lebih sebulan lah karena kita berdiri tanggal 29 November. Oke, nggak usah lama-lama lagi ya. Di acting review yang kali ini, yang selalu rilis setiap hari Rabu, kita akan membuat sebuah acting review dari sebuah film dengan judul The Life Ahead. Kalian semua pasti pada nanya kan film ini nih film tentang apa? Kenapa kalian nggak pernah dengar judulnya? Ya memang film ini memang bukan film Hollywood kebanyakan atau bukan film yang mungkin akan rilis di bioskop-bioskop kita. Karena kami sendiri pun menonton film ini di eh, Netflix gitu. Kami menontonnya di Netflix dan kenapa kami eh, menonton film ini? Karena film ini judul aslinya La Vita Davanti, AC. Gimana bacanya ya? Ya gitulah. Nah, dia adalah sebuah film Itali yang ketika dia rilis, dia berhasil menggait perhatian banyak orang. Dia berhasil mengambil perhatian banyak pecinta film. Bukan cuma karena ceritanya, tapi juga karena yang menurut kami ceritanya relatif ya, dan bisa menarik bisa enggak. Tapi karena salah satu legenda keaktoran dunia, yaitu Sophie Loren, itu main di film ini sebagai Madame Rosa. Kenapa kenapa penting banget sih si Sophie Loren ini? Sophia Loren, sorry. Si Sophia Loren ini penting banget untuk kemudian semua di dunia perfilman jadi heboh banget ketika dia main ini. Karena dia legenda yang pertama. Yang kedua, dia sudah 10 tahun tidak pernah bermain film feature sebagai tokoh utama. Ada beberapa film-film yang sebelumnya sih yang kayak misalnya di Cars dia main sebagai apa namanya ya, bukan tokoh utama ya. Dan ini adalah kali pertama setelah hampir lebih dari 1 dekade dia bermain di feature film sebagai tokoh utama. Itu yuk kenapa yang kemudian bikin banyak orang menunggu menunggu film ini dan berharap banyak pada film ini. Dan pertanyaannya, apakah kemudian si Sophia Loren ini yang mendapatkan banyak sekali penghargaan ya dari BAFTA, Oscar dan lain-lain. Dia pernah mendapatkan Oscar di tahun 1960-an, waktu itu filmnya Two Women kalau nggak salah judulnya. Nah, dan banyak sekali penghargaan yang lain. Pertanyaannya, apakah emang sebagus itu permainan si Sophia Loren ini? Kalau kami pikir menunggu permainan Sophia Loren ini kok lama-lama kayak menunggu permainan Daniel Day-Lewis ya. Mungkin agak lebih ya. Oke, kita mulai aja acting reviewnya. Jadi yang pertama, kalau biasanya kalau kalian sering baca acting review kita kan kita biasanya akan ngebahas soal fisiologis dulu ya, karena capaian yang paling kelihatan adalah capaian fisiologis terlebih dahulu. Capaian paling paling dasar, paling kulit paling luar adalah capaian fisiologis. Kalau nggak ada capaian fisiologis maka hampir bisa selalu dipastikan aku aktor selalu ya udahlah kami nggak bisa berharap banyak gitu karena kami rasa acting itu bukan hanya persoalan permainan emosi saja. Emosi memang sulit, tapi bukan berarti aspek yang lain mudah. Kalau aspek yang lain mudah, pertanyaannya kenapa tidak diciptakan juga aspek yang mudah itu? Oke ya, kurang lebih gitulah. Jadi yang pertama di The Life Ahead ini kita akan bahas yang bagus-bagusnya aja dulu. Jadi kita nggak bahas soal fisiologis ya, nanti di mungkin di akhir-akhir video kita akan bahas soal fisiologisnya. Jadi kalau kita tulis nih di acting reviewnya bahwa permainan Sophia Loren dalam sudut pandang emosi, kedalaman, kompleksitas, intensitas itu memang memukau. eh tapi hanya dari sudut pandang kedalaman emosi aja. Jadi kalau di film ini, kalau kalian nonton film ini, ada banyak banget adegan dengan emosi yang dalam, yang intens, yang kompleks dan nggak gamblang gitu emosinya. Maksudnya tuh
nggak kelihatan jelas. Kan ada beberapa eh, film yang emosinya tuh jelas banget gitu. Alasan dari emosinya jelas, kita bisa menangkap dengan mudah, oh dia emosinya ini. Nah, kalau di tokohnya Sophia Loren di The Life Ahead ini, dia main sebagai Madame Rosa, itu berlayer. Nah, itu yang membuat permainan si Sophia Loren cukup memukau mungkin untuk banyak orang, tapi kita akan lihat lebih jauh. Nah, eh kita mulai dari salah satu adegan yang pertama yang jadi gini. Kalau kami bisa bilang di film ini di setengah pertama mungkin kalian nggak akan sangat tertarik untuk menyaksikan film ini karena memang pertama pace-nya cukup lambat, bahasanya bukan bahasa Inggris ya, jadi pasti akan bisa jadi akan sangat membosankan dan kalau kami melihat dalam sudut pandang keaktoran, jujur saja kami bosan pada separuh pertama film. Kira-kira udah berjalan 45 sampai 50 menit itu kami bosan. Karena tidak ada adegan-adegan yang kami harapkan. Kami menonton Live Ahead ini 2 kali. Gak ada adegan-adegan yang kami harapkan. Adegan-adegan dengan kompleksitas emosi yang kata banyak orang kompleks, intens, dalam. Itu kami tidak mendapatkan adegan-adegan macam itu di menit-menit pertama, di separuh pertama. Sampai akhirnya adegan ketika si Madame Rosa itu minta maaf ke Momo, yang Momo mendatangi dia ke basement. Kenapa kami bilang baru di adegan itu? Bahkan di adegan yang sebelumnya. Let's say misalnya ya di adegan ketika dia pertama kali diperlihatkan melamun. Kami menyebut ini melamun di bawah air hujan. Nah, di adegan itu kita ngerasa kalau iya melamun aja gitu. Itu kenapa tidak menjadi perhatian kami gitu. Tidak kita bahas lebih lanjut. Karena yang menurut kami baru menarik adalah ketika si Momo datang ke basement dan kemudian si eh, Madame Rosa meminta maaf pada si Momo. Kita bisa melihat ada upaya menyembunyikan emosi Rosa yang sebenarnya pada si Momo dan itu sangat menarik menurut kami. Kalian bisa ngelihat ya, ketika dia mau dialog pokoknya aman saja. Kenapa? Ketika kalau nggak salah waktu itu si di adegan itu Momo nanya, kenapa sih kamu mau ada di basement ini? Apa hubungannya basement ini denganmu gitu? Dan kita bisa melihat dia berusaha untuk menyembunyikan atau tidak men-trigger masa lalunya yang kelam. Perhatikan baik-baik. Ada matanya yang melihat ke atas sedetik seperti berpikir kalau gua ngomong nggak ya? Gua ngomong nih, oke deh, gua ngomong. Tapi gua harus ngontrol karena ini ketika dia bilang satu dialog itu, dialognya pokoknya aman saja dalam bahasa Indonesia ya. Pokoknya aman aja. Sebelum dia bilang dialog itu, dia tahu bahwa pertanyaan Momo dan upayanya untuk bilang di sini aman itu pasti men-trigger masa lalunya yang kelam. Jadi dia melihat ke atas dulu untuk mempertimbangkan, emosinya gemetar menahan ingatannya yang kelam itu, baru kemudian dia dialog. Nah, kami rasa pengucapan nada dari dialog itu relevan dengan perjalanan emosi si karakter yang mungkin seperti yang kami bilang tadi, ketika mau mengucapkan dialog itu, dia mengingat kembali peristiwa Holocaust yang pernah dialami. Ditambah lagi, karena dia mengingat, vibranya jadi muncul, getarannya muncul, energinya muncul, dan itu jadi sangat menarik buat kami. Oke, nah ya sekedar informasi ya, kalau karakter ini itu punya sejarah yang kelam. Ada salah satu dialog yang menjelaskan kalau karakter ini sempat mengalami peristiwa yang ada di camp Auschwitz, dia pernah mengalami itu. Dan dia adalah salah satu survivornya, salah satu penyintas dari uh, peristiwa itu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, permainan emosi yang intens lagi terjadi di adegan ketika Rosa kembali ke basement dan bercerita tentang Auschwitz pada Momo. Ya, masih di adegan yang sama, tapi dia cerita lagi soal Auschwitz-nya ke Momo. Kalau nggak salah tepat setelah adegan pokoknya aman aja. Nah, di sana kita bisa ngeliat permainan emosi yang intens. Kita bisa menangkap dari nada dialognya, kita bisa ngelihat dari sebagian cara dia duduk, gerakan tangannya ketika dia waktu dia duduk terus dia megang kursi gitu. Begitu juga ketika responnya si Momo pas dia bilang bahwa ini adalah bad cave-nya Rosa. Masih di adegan yang sama, masih di adegan yang sama, masih di adegan ketika dia bilang
pokoknya aman aja. Nah, masih di adegan itu kenapa kami merasa itu titik turning point bahwa oke, Sophia Loren, aku harus nonton sampai akhir dan aku harus bikin acting review tentang permainan. Oke. Nah, eh di adegan itu aja ya, itu ada momen berpikir yang menarik. Eh ada momen di mana dia benar-benar menghidupkan ruang sekitarnya. Ketika si Momo bilang soal Batcave-nya, dia tahu, tokoh ini tahu, si Madame Rosa itu tahu soal Batcave-nya. Soal apa itu Batcave itu dia tahu. Batcave itu maksudnya goanya Batman gitu loh, markas besarnya Batman. Nah, dia tahu itu. Jadi ketika si Momo bilang soal Batcave, relevan, dia melihat sekitarnya dan dia oh iya ya, kayak mikir gitu loh, kayak mikir oh iya ini Batcave nih. Iya nih, ini mirip kayak Batcave-nya Batman yang pernah aku tonton atau pernah aku baca. Itu relevan gitu dan itu menarik menurut kami dan itu jadi hidup gitu. Ruang sekitarnya jadi hidup meskipun yang di shoot hanya bagian dia duduk dan mungkin beberapa beberapa senti di depan dia duduk gitu. Tapi ruangnya jadi sangat hidup gitu. Adegan itu menurut kami adalah salah satu adegan paling solid ya. Kami nggak bisa eh, belum bisa bilang paling baik tapi paling solid gitu. Solid pada si Momonya, solid pada si Sofia Lorennya. Nah, eh lalu ketika dia bercerita tentang Auschwitz, kita bisa ngelihat jeda menuju dialog Auschwitz yang tepat dan relevan. Ingat, dia berusaha mengakses ingatan emosional yang menyeramkan untuknya. Seperti yang kita bilang tadi ya. Kita juga bisa melihat pergerakan emosi yang menarik. Kata Auschwitz sepertinya men-trigger karakter ini untuk mengingat momen-momen yang kelam dan kejam di hidupnya. Tapi dia berusaha menghadapi hal itu. Efeknya ada pada dialog berikut yang berbunyi, itu tempat perlindunganku. Nah, di dialog itu kita bisa ngedengar dengan sangat jelas getaran dari dialognya. Yang kami rasa itu adalah efek dari upaya menahan trauma yang sangat besar. Ingat, karakter ini punya trauma yang sangat besar ya. Nah, permainan emosi yang kompleks ini menarik menurut kami dan muncul di beberapa adegan meskipun meskipun nggak semua. Apalagi yang di awal ya seperti yang kami bilang. Nah, selain itu ada adegan lain juga yang emosinya dalam, intens, yang itu terjadi ketika si Rosa, Madame Rosa ini di basement juga. Kami nggak tahu, kayaknya basement tuh punya energi lain ya. Itu minta tolong ke Momo untuk jangan pernah ngebawa dia ke rumah sakit. Di adegan itu kita bisa melihat getaran dialog yang menarik, vibra yang sangat kuat. Nah, kita sampai merinding nih waktu cerita soal itu. Kita bisa ngelihat itu vibranya, vibra atas ketakutan dari si Auschwitz ini dan juga dokter bagaimana dia berusaha untuk menghindari hal-hal yang berbau rumah sakit karena itu bisa sangat mengingatkan dia pada Auschwitz. Mungkin itu setidaknya itu yang kami tangkap. Semuanya terpapar di dialog. Kalau kita memperhatikan matanya dengan baik, kita bisa melihat visinya yang sangat jelas dari pandangan mata itu. Visi yang ketakutan, visi yang sangat berharap pada si Momo untuk menyelamatkan dia. Visi yang dia memohon banget, permohonan yang dalam dan serius pada si Momo. Dan itu sangat menarik. Gitu. Selain itu, hmm, oke, sayangnya tidak ada yang menarik ya selain itu ya. Jadi kami rasa itu kalau nggak salah terjadi di sekitar pertengahan film mendekati akhir kayaknya. Sebelum si Madame Rosa digotong ke mana, rumah sakit. Oke. Kemudian kalau di acting review kita tulis The Life Ahead nggak selamat. Kenapa kami tulis kayak gitu? Karena waktu kami riset soal Life Ahead gitu, kami ngebaca salah satu review gitu yang ditulis kalau nggak salah sama kami agak lupa websitenya. Dia nulis bahkan Sophia Loren pun tidak berhasil menyelamatkan The Life Ahead. Kami rasa iya pada beberapa bagian ya. Kalau kita ngeliat secara keseluruhan emang nggak kuat sebenarnya. Karena aneh aja. Nanti kita akan sebutin kenapa anehnya. Oke, ngelanjutin soal acting review tadi ya. Jadi di Live Ahead ini seperti yang kita bilang bahwa jangan berharap soal capaian fisiologis di sini. Karena kami bisa bilang gak ada yang menarik dari semua aktor dan aktrisnya. Gak ada capaian yang signifikan yang kita bisa bilang, wah anjing gokil nih, bagus banget nih, gila nih, bagus banget nih. Gak ada. Kalau Sophia Loren mungkin kita maklum karena
ya mungkin doi udah tua ya, dan mungkin aja capek kalau harus gonta-ganti fisik gitu, dan bisa jadi sangat berbahaya untuk kesehatan ya. Kemudian soal itu fisik ya, kemudian ke warna suara. Warna suara apalagi ya? Untuk aktor lain kita nggak menemukan itu. Dan untuk si Sofia Lawrence-nya, kita mendapatkan warna suara yang berubah. Memang berubah, ya, tapi tipis sekali perubahannya. Perubahan itu pun baru bisa kalian dapatkan ketika eh, kalian mendengarkan beberapa kali. Jadi ada semacam suara yang jadi lebih tipis suaranya si Sofia Loren itu, dan apalagi kalau dibandingkan sama Sofia Loren yang asli ya. Terutama ketika dia sedang interview, entah itu dalam bahasa Inggris atau Italia, sementara eh nah itu kalian bisa lihat tuh. Bisa lihat di video. Kami sudah mencantumkan videonya di artikel ya. Nggak tahu nanti kalau di video ini akan kita cantumkan atau enggak. Tapi kalau di Spotify kayaknya kita nggak bisa. Jadi kalian harus lihat di artikelnya. Nah, sementara soal aksen, kami agak sulit sebenarnya untuk membahas aksen ya, karena kita belum punya pengetahuan yang cukup tentang aksen Italia. Mungkin beberapa tahun ke depan kita akan belajar banyak aksen dari berbagai negara yang industri perfilmannya populer. Tapi untuk aksen kita tidak bisa komentar banyak. Eh, Intinya kalau untuk perubahan suara tipis ya, tipis. Kalian bisa membandingkan itu. Terus bahkan ketika suaranya dibandingkan dengan, kan di video kita memperlihatkan video Sofia Loren yang 6 tahun lalu interview dalam bahasa Itali, lalu satu video selanjutnya adalah cuplikan beberapa potongan adegan plus adegan wawancaranya Sofia Loren dalam bahasa Inggris. Dan kami melihat perubahan warna suara yang tipis sekali perubahannya. Oke. Nah, seperti yang kami bilang dari kedua video itu bisa dibilang bahwa pencapaian suara yang kita tuliskan itu, misalnya ya, kita skalakan dari 1 sampai 10. Kalau Sophia Loren itu 0 artinya tiada, maka penciptaan suara Sophia Loren pada Madame Rosa itu 1. Tipis sekali memang, tipis sekali. Tapi kami nggak bisa bilang nggak ada penciptaan ya. Ada, tapi tipis sekali. Nah, itu soal capaian fisiologis. Selain itu nggak ada lagi. Kami nggak bisa ngomong banyak soal cara berjalan, cara memandang dan lain sebagainya. Kalau kita ngelihat secara runut dari ujung kepala sampai ujung kaki, kami tidak bisa menangkap perubahan yang sangat signifikan. Ya itu tadi mungkin karena dia tua aja, jadi sulit untuk menciptakan capaian fisiologis. Nah, kemudian ini yang mau kita bahas nih. Karakter ini kan punya semacam penyakit ya. Oke. Karakter ini punya punya semacam penyakit gitu. Karakter ini punya eh, nggak tahu kami bisa bilang ini apa ya, trauma mungkin, atau semacam eh, penyakit yang berhubungan dengan psikologi mungkin gitu. Sorry. Nah, sayangnya kalau kalian nonton film ini, kalian nggak akan dapat penjelasan penyakit apa yang diderita sama si Sofia Loren. Kami riset, kami nyari gitu. Ini sejauh yang kami cari ya. Kalau kalian mungkin menemukan, ternyata mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi sejauh yang kami cari, nggak ada penjelasan yang jelas. Bahkan dari Dokter Cohen pun, si karakter Dokter Cohen pun, ketika dia ngejelasin ke Momo, dia nggak menyebutkan penyakitnya apa, gitu. Mungkin karena eh, dia bicara sama si Momo kali ya, jadi mungkin pemilihan bahasanya nggak yang sangat jelas gitu. Dan memang benar-benar nggak ada adegan si Sofia Loren itu sakit apa. Nah, mungkin hal itulah yang kemudian membuat kami akhirnya nggak bisa mengidentifikasi atau menganggap ketika Rosa ada di kondisi nge-freeze. Kan ada banyak sekali kondisi nge-freeze ya, dia ya. Sebagai salah satu kondisi yang menarik, nggak bisa kita. Karena kami nggak tahu dia sakit apa, gitu loh. Kami hanya melihat diem aja. Misalnya adegan ketika dia kambuh dan melamun di bawah hujan. Kami nggak ngelihat apapun selain orang tua yang lagi ngelamun di bawah hujan. Apalagi ini hujan. Matanya yang kami pikir akan bisa menyampaikan sesuatu, itu malah justru tertutup air hujan. Dan yang ada di sekitar kepala, rambut, memang jadi lebih dramatis adegannya. Tapi kami merasa kami tidak bisa fokus pada satu titik gitu. Karena diam, semua tubuhnya diam. Dan kami tidak bisa merasakan ada vibra gitu, enggak. Kayak benar-benar nge-freeze. Itu kenapa kami sebut nge-freeze. Diem, kayak di pause gitu loh. Kami ngerasa itu kompleks, oke, kompleks. Tapi kami masih nggak tahu dengan apa ya. Kita kayak bilang ini kompleks nih kayaknya nih. Tapi apa yang kompleksnya? Kami kayak bilang gitu. Nah,
Selain itu ada banyak banget respon di film ini yang juga aneh menurut kami. Kami bahkan bisa bilang banyak respon yang dihitung banget gitu, nggak tepat dan nggak organik. Misalnya pas Momo masuk ke basement dan Madame Rosa ngelihat Momo terlalu lama dan kami rasa begini, adegan ketika Momo masuk ke basement terus ada Madame Rosa. Kan ada menurut kami ya ada respon yang kelamaan dari si Madame Rosa. Gini deh, basement itu atau Batcave itu atau tempat personal itu kan personal banget. Tempat yang sangat intim buat si Sophia Loren, buat si Madame Rosa. Itu kayak ring satunya gitu, tempat paling aman buat dia. Maka ketika ada orang lain masuk, kami pikir siapapun itu, begitu pintu dibuka sedikit saja, dia mungkin akan langsung ngeliat gitu. Nah, yang kami dapatkan tidak begitu. Ada semacam proses. Nah, ini yang kami bingungkan. Apakah memang karakter ini tell me? Apa ya penyakit psikologis tell me itu? Jadi karena dia otaknya suka nge-freeze gitu, kadang-kadang nge-freeze gitu. Ketika si Momo buka pintu, kemudian Momo masuk, ada proses loading gitu. Dan loadingnya cukup lama. Jadi dia ngeliat dulu, oh, Momo. Loh, kok dia masuk ke situ? Jangan jangan mau kamu jangan masuk itu, ngapain kamu pergi aja bla bla bla. Kayak gitu, mungkin kayak gitu ya. Tapi persoalannya lagi-lagi tidak ada penjelasan dia sakit apa, sehingga kami nggak bisa melihat relevansi apapun atas penyakitnya. Kita nggak bisa ngelihat itu. Nggak ada informasi sama sekali. Kemudian soal pandangan mata di tokoh ini sebenarnya kami bilang ya, diem dan kami kesulitan untuk menemukan arti dari kediaman si Rosa dan kami bahkan seperti tidak menangkap apapun dari matanya. Kami malah hanya ya kayak yang kami bilang tadi ya, kayak di pause aja gitu, berhenti tanpa arti. Atau justru mungkin berhenti seperti kosong. Justru itu mungkin artinya. Mungkin ya, tapi kami nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Kalau itu konsep ya mungkin begitu. Nah, tapi lagi-lagi nggak ada informasi tentang penyakit apa yang diderita sama si siapa namanya? Madame Rosa ini gitu loh. Lihat lagi di adegan ketika dia nge-freeze di taman ya, di adegan itu atau di semua adegan yang ketika dia nge-freeze lah, kita itu bisa nangkep bahwa matanya kosong. Nah, kami nanya, apa mata yang kosong ini membuat Rosa tampak mengalami persoalan yang kompleks. Ya, akhirnya bisa jadi ya mata yang kosong jadi kompleks gitu. Kami nggak tahu lagi-lagi karena tidak ada informasi dia sakit apa. Mungkin kita harus riset lebih dalam lagi. Nah, kami rasa ini juga terjadi ketika kalau kalian perhatiin betul adegan ini, hampir di semua adegan ketika si Madame Rosa kambuh, kita nggak pernah diperlihatkan Madame Rosa dari sehat perlahan-lahan datang ke kambuh sampai nge-freeze. Nggak ada. Coba cek. Ada satu adegan yang kita diperlihatkan dia berhalusinasi. Itu pun terjadi di balik kamar dengan pintu tertutup, ada kaca. Kita cuma bisa mendengarkan suaranya dan ngelihat dia warawiri aja, siluetnya doang. Ketika sudah dibuka pintunya sama si Lola, si transgender itu, dibuka pintunya, kita hanya bisa ngelihat Madame Rosa diem, ngelihat Lola datang dipeluk, selesai. Kita nggak bisa ngelihat perubahan dari sehat, dari normal ke sakit, nggak bisa. Dan menurut kami justru itu yang seharusnya diperlihatkan, karena itu yang mahal gitu loh. Pertumbuhan karakter dari sehat ke sakit itu yang justru mahal. Nah, kami nggak tahu apa pertimbangannya. Apakah karena si aktor tidak mampu atau memang konsep sutradaranya begitu? Nggak tahu juga ya. Oke. Nah, itu yang kemudian bikin kami ngerasa bahwa kami nggak bisa menangkap apapun dari apa yang dilakukan oleh si Madame Rosa. Kita nggak bisa menangkap apa. Ada kedalaman, ada kompleksitas, tapi kita nggak bisa bilang, ya ini kompleks karena gini 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 gini, karena secara data begini, karena ini relevan dengan sejarah karakternya dan lain sebagainya. Nggak ada. Kami nggak tahu. Kami malah jadi berpikir kayak sok-sok kompleks saja ini film. Oke ya, itu. Jadi secara keseluruhan begitulah. Kita masih bisa bilang Sophia Loren ini legenda, masih. Tapi kami merasa bahwa permainannya di The Life Ahead ini banyak yang nggak punya basis sejarah dan alasan yang kuat. Bukan soal sejarah dia di Auschwitz ya. Kalau itu jelas, karena terlontar di dialog.
Dia nggak punya gini deh, halaman nol. Kayak misalnya gini, ada satu naskah ya, misalnya naskah gitu ya. Terus kemudian adegan pertama dia lagi di rumahnya, adegan kedua dia di sekolah. Nah, dalam perjalanan ke sekolah, perjalanan menuju ke sekolah itu halaman nol. Itu juga bisa kita sebut halaman nol. Peristiwa yang tidak terjadi dalam naskah, tapi bukan terjadi jauh sebelum peristiwa naskah terjadi. Enggak, tapi masih dalam peristiwa naskah, masih dalam rentang waktu naskah, cuman tidak tertulis di naskah. Nah, itu kami pikir halaman nol. Nah, itu yang nggak ada di Sophia Loren. Itu yang kami rasa nggak ada gitu. Kita ngerasa nggak, apa ya, kita nggak menangkap ada itu gitu loh. Jadi itu yang bikin bikin kami ngerasa bahwa kompleks tapi yang tidak berdasar gitu, kuat memang tapi tidak berdasar, cukup lah ya tidak berdasar, kalian tahu lah ya. Nah, sejarah karakter yang dekat itulah yang kami rasa jadi penting. Jadi ketika kalian lagi main, kami pikir bukan hanya menciptakan halaman nol aja, tapi juga halaman nol yang terjadi sebelum naskah, tapi juga halaman nol yang ada dalam rentang waktu naskah tapi tidak tertulis di naskah. Karena itu justru yang mengantarkan si karakter pada peristiwa-peristiwa tertentu yang tertulis dalam naskah, dan justru itu yang jadi basis. Itu yang jadi pijakan pertama. Kalau pijakan pertamanya nggak ada, ya gimana? Ya nggak kokoh kan? Ya jadi itu yang menurut kami ya soal permainan Sofia Loren di The Life Ahead, dan juga pemain-pemain lain yang kami nggak bisa sebut. Karena ya kami rasa cukup Sofia Loren aja yang bisa dibahas. Momo oke lah ya di adegan-adegan akhir. Momo oke. Kalau di adegan-adegan awal dihitung banget mainnya anak kecil itu. Tapi di adegan-adegan akhir oke Momo. Tapi karena dia anak-anak ya kita melewatkan saja. Oke, itu menurut kami. Gimana menurut kalian? Dan terima kasih karena sudah menonton, sudah mendengarkan, dan sudah membaca ya. Kalau pengen yang lebih rigid gitu, ya kalian baca aja, kalau dan gak lompat-lompat ya. Kalau ngomong kayak gini pasti lompat-lompat. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di acting review berikutnya. Semoga setiap minggu kita bisa menunjukkan acting review dengan bentuk macam ini. Terima kasih. Sampai jumpa dan Viva Aktor.